Mari kita tinggikan Dia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu lebih lagi. Berikan suara-Mu, berikan mazmur-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Irama shikarana la bara 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 bara. Irada la bara 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 shikarana la bara sa. Irada la bara 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 shikarana la bara 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 bara. Irada la bara 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 bara. Lebih lagi, lebih lagi. Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus. Sampai kami dipenuhi Tuhan. Sampai kami dipuaskan. Sampai kami berjumpa dengan Engkau. Irada la baya sikiara la barama shite. Irada la barama la barama. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami tenggelam lebih dalam lagi malam hari ini, izinkan kami Tuhan Yesus untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas, yang akan memberikan pewahyuan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, supaya tanah hidup kami menjadi tanah yang gembur, yang ketika firman-Mu ditanamkan dalam setiap kehidupan kami, maka benih itu akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Kami akan menjadi pohon yang akan terus tegak tinggi bertumbuh, sehingga badai tofan apapun tidak akan ada yang bisa menggoncangkan dan menyabet kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan meneguhkan kami, firman-Mu akan membuat kami berakar di dalam Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu malam hari ini. Kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Kejadian pasal 7 ayat 1 saudara. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kejadian 7 ayat 1 yang sudah ketemu boleh katakan amin? Iya, karena satu ayat kita baca secara bersama-sama ya saudara. Kejadian 7 ayat 1. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Perhatikan baik-baik saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar. Hari ini kalau saudara mungkin capek untuk berbuat benar atau berbuat baik, berbuat yang sepertinya mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi sepertinya gak ada orang melihat saudara. Engkau sudah berdoa bagi seseorang, engkau berdoa syafaat bagi seseorang, tapi sepertinya engkau capek karena
apa? Percuma Pak Pendeta. Aku berdoa buat dia nggak mau bertobat. Aku sudah puluhan tahun berdoa tapi dia nggak pernah mau berubah. Aku capek Pak Pendeta, aku berdoa. Haleluya, ada berapa banyak hari-hari ini ketika kita di kamar yang mungkin kita menyendiri, kita sedang berdoa, gak dilihat orang. Padahal doa kita adalah doa yang dahsyat. Amin, haleluya. Tetapi gak ada orang yang melihat. Tapi saya mau katakan seperti ini. Apapun hari ini yang kita usahakan, apapun hari ini yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Haleluya. Haleluya. Hari ini mungkin orang boleh tutup mata dengan apa yang menjadi jerih payah kita. Mungkin orang gak tahu apa yang sementara di belakang layar orang kerjakan untuk kehidupan kita. Tapi Tuhan tahu. Haleluya. Tuhan tahu jerih payah kita. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar, haleluya, di hadapanku. Kata di hadapanku artinya apa? Kebenaran itu harus dinyatakan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kebenaran itu bukan hanya dinyatakan kepada manusia supaya kita seolah-olah benar, amin. Hari ini mungkin kita seringkali mau berbuat baik, kelihatan baik di antara sesama kita. Tapi ingat, di tempat tersembunyi Tuhan juga melihat hidup kita. Haleluya. Hari ini kalau kita mau hidup benar hanya di hadapan manusia, maka itu tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Nuh ini bukan orang yang mencari-cari yang namanya rasa bangga dari manusia, atau dia mencari kebenaran di hadapan manusia, enggak saudara. Tetapi dia mencari kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau dia mencari kebenaran di hadapan Tuhan, mungkin dia sudah mulai gusar saudara ketika banyak orang berkata, "No, kenapa kamu buat bahtera seperti itu? Kamu seperti orang gila." Haleluya, beberapa tahun ini tidak ada hujan. Masa kamu bicara bahwa akan ada air bah yang turun? Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar bahwa Nuh ini menjadi orang benar. Dia tidak hanya mau menyenangkan manusia, tetapi terlebih walaupun manusia enggak menyenangkan dia, tapi dia mau belajar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Dia mau belajar berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini yang penting saudara. Haleluya. Ada berapa banyak hari ini di antara kita yang hidup benar hanya karena kita berkumpul dengan orang-orang benar. Amin. Di sini dikatakan, saudara perhatikan baik-baik, engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Artinya apa? Ini orang yang luar biasa saudara. Di antara banyak orang berbuat jahat, tapi Nuh satu-satunya orang yang kedapatan, yang dilihat Tuhan menjadi orang yang benar, amin. Yang dilihat Tuhan benar, artinya apa? Dia dilihat benar bukan hanya mau di hadapan manusia, tetapi di tempat tersembunyi ketika orang gak lihat, dia mau kedapatan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita wajar saudara kalau kita hidup benar di lingkungan orang-orang yang benar. Haleluya. Mungkin di gereja. Siapa seringkali yang berkata seperti ini? Hei, ngomong sembarangan, di sini ada Pak Pendeta. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang seringkali bicara seperti itu? Khusus kita jangan salah bicara. Di sini ada hamba Tuhan. Amin. Jadi kalau kita enggak di lingkungan hamba Tuhan, kita boleh bicara sembarangan begitu saudara. Amin. Makanya hari ini tantangan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita di tengah-tengah umat yang bobrok, masihkah kita bertahan untuk berbuat benar? Ini yang menjadi tantangan bagi hidup kita, amin. Di tengah-tengah moral yang begitu bobrok, adakah kita tetap memperjuangkan hidup kita untuk benar, amin. Di tengah-tengah mungkin orang gak melihat, ya sudahlah di sini orang semuanya minum minuman keras, di sini orangnya semuanya pada mabuk, ya sudahlah aku ikut-ikutan, haleluya. Ada berapa banyak hari ini di antara kita yang hanya mau melakukan kebenaran hanya ketika kita berada di orang-orang suci, amin. Tapi ketika di luar kita ikut arus, amin. Tapi kalau kita mau hidup kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, gak dilihat orang pun, gak dilihat pendeta pun, kita harus tetap berbuat benar, amin. Haleluya. Siapa yang mau tetap berbuat benar? Walaupun tidak dipandang oleh manusia, walaupun tidak dilihat oleh manusia. Karena apa? Kebenaran
harus benar di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, saudara, kita hanya menjadi orang yang munafik yang hanya mau kelihatan benar. Amin. Haleluya. Hari ini saya mau bagi, saudara, ada 3 berkat bagi orang yang mau tetap bertahan di dalam kebenaran, saudara. Ada 3 berkat yang Tuhan mau bagi setiap kita yang tetap mau bertahan menjadi orang benar di situasi mungkin sekeliling kita orang-orang yang tidak berbuat benar, bahkan orang yang berbuat jahat. Yang pertama, saudara, berkat yang pertama adalah berkat apa, saudara? Berkat informasi, amin. Yang pertama, Tuhan memberikan berkat informasi kepada setiap orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Orang yang tetap bertahan, yang mungkin di situasi banyak orang berbuat jahat, tetapi dia tetap mau berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan berikan berkat informasi pewahyuan yang luar biasa akurat yang berasal dari Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Haleluya. Jadi ceritanya waktu Nuh ini, saudara, ketaatan benar di hadapan Tuhan. Maka Allah berfirman, Nuh, bangunlah bahtera begini-begini. Speknya jelas, amin. Tuhan memberikan informasi yang sangat detail, amin. Haleluya. Hari ini kalau kita menjadi orang benar, saya percaya kita mendapatkan informasi pewahyuan, sumber informasi, sumber berita yang langsung dari Tuhan. Amin. Dan itu adalah fakta yang tidak pernah terbantahkan. Amin. Fakta yang pasti akan terjadi. Kalau hari-hari ini kita hanya mendengar berita yang sepertinya hoak, sepertinya berita yang sepertinya benar, tetapi padahal itu adalah berita palsu yang sudah menjadi gorengan. Haleluya. Tapi hari ini kalau kita menjadi orang yang benar, maka sumber kita juga berasal dari sumber yang benar. Yang mengerti katakan amin. Ini penting, saudara. Ada banyak orang-orang Kristen hari ini misinformasi, amin. Jadi apa yang dilakukan, dikerjakan tidak benar. Karena apa? Informasinya salah. Haleluya. Haleluya. Kenapa Hawa berbuat dosa? Karena informasi yang dia dapat salah. Bukan berasal dari sumber yang benar. Amin. Kalau Adam, dia mendengar langsung dari Tuhan bahwa semua pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali satu pohon di tengah itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan benar. Janganlah kamu makan, karena ketika engkau memakannya engkau akan mati. Haleluya. Tetapi Hawa mendengar dari sumber yang lain dan sudah mulai digoreng. Haleluya. Iblis berkata apa? Ular itu berkata apa? Sesungguhnya engkau tidak akan mati. Sekali-kali engkau tidak akan mati dalam Kejadian, sudah Kejadian 3. Karena apa? Karena ketika engkau makannya, maka matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah. Haleluya. Ini informasi yang sudah dipelesetkan, saudara. Amin. Hari ini kalau kita mendapatkan informasi yang gak benar-benar dari sumber yang jelas, maka kita nggak akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan pasti menjadi berantakan. Haleluya. Saya percaya Nuh mendapatkan informasi yang akurat yang berasal dari Tuhan. Makanya ketika dia membangun sesuai dengan spek yang Tuhan sudah persiapkan, maka terjadilah air bah itu. Artinya apa? Sumbernya benar, bisa dipercaya. Amin. Hari ini Bapak kita adalah Bapak sebagai sumber yang benar, saudara. Hari ini kita menjadikan Tuhan sebagai sumber yang benar, atau kita menjadikan dunia menjadi sumber yang benar. Haleluya. Saya senang lagunya Sari Simorangkir, saudara, yang berkata apa? Hidupku tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan. Haleluya. Artinya apa? Kita hidup tidak dari sumber perkataan orang. Kalau hanya hidup kita berasal atau hidup kita hanya mau mencari yang namanya kepuasan karena mendengar perkataan orang, pujian atau sanjungan segala macam, enggak, saudara. Kita akan enggak akan menjadi orang yang benar. Tapi ketika hidup kita sandarkan di hadapan Tuhan dan kita mendengar perkataan Tuhan secara langsung, maka kita akan mendapatkan sumber yang pasti, sumber yang benar. Amin. Dan kita akan hidup di dalamnya. Tapi kalau kita hanya mendapatkan sumber dari sumber yang bukan dari Tuhan, itu akan melemahkan kita. Amin. Ada berapa banyak hari-hari ini mulut-mulut, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mulai melemahkan kita. Ada berapa banyak hari ini perkataan-perkataan yang bukan membangun, justru malah membuat sepertinya kita terpuruk. Amin. Karena apa? Kita memberikan telinga kita kepada sumber yang tidak benar. Kita membiarkan telinga kita untuk mendengar informasi yang tidak benar. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau hari ini kita menjadi orang yang punya sumber informasi yang benar, saya percaya
apapun yang terjadi dalam hidup kita akan menjadi orang yang perkasa dan kuat. Amin. Kemustahilan akan kita lawan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang mendapatkan sumber informasi dari Tuhan. Haleluya. Saudara tahu kumbang? Siapa di sini yang tahu kumbang? Ada yang tahu kumbang? Boleh angkat tangan yang tahu kumbang? Bukan kumbang di taman, bukan ya? Tahu kumbang ya, kumbang. Hewan itu, hewan kumbang. Iya, yang kecil. Kalau malam kerlap-kerlip gitu kan, kumbang. Ya. Ya. Menurut pakar, saudara, kumbang ini adalah hewan yang seharusnya tidak bisa terbang. Karena apa, saudara? Badannya itu besar, sayapnya kecil. Berat jenis dari badannya dan sayapnya itu nggak imbang. Pakar bilang ini hewan harusnya nggak bisa terbang. Tapi di sini kita semua lihat kumbang terbang tidak? Kumbang terbang? Kumbang bisa terbang bukan? Kenapa kumbang bisa terbang? Karena ada sayap. Ada lagi yang bisa jawab? Kenapa kumbang bisa terbang, saudara? Kenapa kumbang bisa terbang? Jawabannya hanya satu, saudara. Jawabannya hanya satu. Karena kumbang tidak pernah peduli apa kata pakar. Haleluya. Haleluya. Karena kumbang tidak pernah peduli apa kata pakar. Ketika pakar bilang harusnya hewan ini tidak bisa terbang. Tapi dia lebih memilih perkataan Tuhan. Saya percaya saya punya sayap, saya bisa terbang. Haleluya. Hari ini kalau yang mengecilkan kekuatanmu, jangan pernah hiraukan. Dengarkan perkataan Tuhan, engkau kuat, jadilah kuat, dan kau akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dari sumber yang benar itu akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita mendapatkan sumber yang salah, kita akan menjadi orang yang loyo. Ya sudah, kita nggak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Karena apa? Kita punya sumber informasi yang salah. Jadi hari ini ketika kita menjadi orang yang benar, kita tidak perlu repot-repot mencari sumber informasi yang benar. Tetapi Tuhan mendatangkan informasinya yang jelas. Dia berkata, I am the way, the truth, and the life. Haleluya. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ini sumber informasi yang jelas, saudara. Di luar itu, engkau gak bisa hidup. Amin. Di luar itu, pasti engkau gak akan bertumbuh. Amin. Tapi ketika kita mendapatkan informasi yang benar, yang akurat, yang berasal dari Tuhan, pasti apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ini berkat yang pertama, saudara. Jadi berkat bagi orang benar yang pertama adalah berkat informasi. Amin. Berkat yang kedua bagi orang yang benar di tengah-tengah hidup orang yang sepertinya mungkin jahat. Yang kedua adalah berkat kualifikasi. Apa, saudara? Berkat kualifikasi. Dalam terjemahan Google, saudara, arti kualifikasi itu artinya adalah keahlian atau kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Apa, saudara? Kualifikasi itu adalah kemampuan atau keahlian untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Ketika Nuh mendapatkan informasi yang akurat, Nuh bisa berkata seperti ini, Tuhan, aku ini bukan arsitek. Engkau begitu memberikan informasi untuk membangun bahtera begitu detail, begitu begini. Dia bisa saja berkata, Tuhan, aku ini bukan tukang bangunan. Aku gak bisa mahat, gitu kan. Aku gak bisa bikin bangunan. Haleluya. Dia bisa berkata seperti itu, saudara. Tapi enggak. Nuh taat. Dia mengerjakan dengan taat karena apa? Tuhan memberikan kemampuan untuk dia secara detail melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara tepat. Haleluya. Speknya tepat. Amin. Artinya apa hari ini? Kalau engkau menjadi orang yang mau terus berusaha benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan diberikan kuasa oleh Tuhan, akan diberikan kemampuan, keahlian untuk engkau melakukan segala sesuatu. Ada kecakapan, kewibawaan Allah akan diberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, engkau percaya hari ini? Kalau engkau hari ini berkata aku gak mampu, Tuhan, enggak, engkau mampu. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Saya ketika ketemu orang, saudara, ketika saya konseling, saya konsultan hukum, saya konsultan legal, saudara. Banyak orang bertanya seperti ini, Bapak kuliah S2-nya di mana? Hukum gitu.
kuliah S2, saya sarjana teologi, saya tidak kuliah hukum, haleluya. Saya nggak memenuhi kualifikasi sebenarnya sebagai seorang yang berbicara hukum, saudara. Tetapi saudara tahu, sepanjang saya 17 tahun bekerja di notaris, yang menjadi lawan perdebatan saya itu justru orang S2, doktor seperti itu. Dan saya nggak takut, saudara. Amin. Dan saya nggak takut berargumen, beropini, berpendapat hukum, saya nggak takut, saudara. Salah satu hal yang membuat saya bangga, siapakah saya Tuhan? Saya ini orang yang nggak mempunyai kualifikasi, saya nggak punya license untuk beracara di pengadilan, tapi saya menang di pengadilan, saudara. Haleluya. Suatu ketika ada seorang klien, saudara, yang datang kepada saya, Pak, saya sebenarnya butuh lawyer, tapi saya percaya Bapak saja. Dia memberikan saya kuasa, tapi bukan kuasa tertulis, saudara, kuasa lisan, karena yang hadir di pengadilan tetap dia, tetapi semua aspek hukum, jawaban atau somasi atau yang namanya sanggahan, duplik, replik gitu. Itu semua dibuat secara online, saudara. Itu semua dibuat secara online. Artinya apa? Orang itu buat akunnya, dan sekarang kan kalau di pengadilan orang beracara itu kan online. Datangnya nanti kalau semua berkas-berkas itu sudah siap, tinggal sidang bawa saksi. Jadi waktu sidang saya ngedraft suratnya, saudara. Mereka jawab begini, saya berikan jawaban, gitu kan. Bikin replik, bikin duplik, semuanya, saudara. Saya buat itu, saudara. Saya nggak punya license, saudara. Saya juga nggak sekolah hukum. Tapi saudara tahu di akhir sidang kami menang, saudara. Haleluya. Kami menang. Kalau lawyer menang itu biasa, saudara. Biasa. Tetapi yang menjadi sangat luar biasa hari itu, saya baca di putusannya, saudara. Apa yang menjadi putusan hakim itu, opini saya, saudara, itu dimasukkan sebagai dasar putusan. Amin. Kalau menang saja, ya menang, ya udahlah. Tapi pertimbangan hakim mungkin lain. Tapi ini enggak. Saya menang, tetapi putusan hakim itu pertimbangannya dari opini saya semua. Pasal-pasalnya, undang-undangnya, semua dari saya, saudara. Dia sepertinya hakim hanya copy paste dan menyetujui gugatan saya. Haleluya. Haleluya. Kalau saya berpikir saya ini siapa, Tuhan? Haleluya. Saya enggak punya kualifikasi untuk beracara di pengadilan. Amin. Tapi Tuhan berikan kemampuan, haleluya. Kalau kita berada di lingkungan di mana hari ini Tuhan memberikan tanggung jawab pekerjaan secara profesional terhadap hidup kita, maka kita akan diberikan kemampuan secara dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan, amin. Yang mengerti katakan amin, haleluya. Jadi berkat yang kedua, kalau kita mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan, di tengah dunia yang mungkin sepertinya bengkok ini, Tuhan akan memberikan berkat kualifikasi. Dia akan memberikan kemampuan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita, amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Berkat yang terakhir, saudara, bagi orang yang mau tetap hidup benar di tengah-tengah zaman yang mungkin hari ini sudah tidak dijumpai orang benar. Berkat yang ketiga adalah berkat evakuasi. Apa, saudara? Kalau yang pertama tadi berkat informasi, yang kedua berkat kualifikasi, yang ketiga adalah berkat evakuasi, artinya terobosan jalan keluar. Amin. Saya percaya orang-orang yang benar akan diluputkan dari masalah yang besar. Badai hidup, air bah tidak akan menimpa Nuh karena apa? Dia orang yang benar, dan orang yang benar diberikan berkat apa? Evakuasi. Amin. Keselamatan, akan ada jalan keluar sehingga Nuh akan menjadi orang yang hidup. Di tengah banyak orang mengalami kematian hari-hari itu, di mana orang banyak mulai mengalami maut ketika air bah itu datang. Tapi Nuh beserta dengan keluarganya menjadi satu-satunya orang yang terevakuasi hari itu. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yang terakhir, saudara, pesan firman Tuhan bagi setiap orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi orang
yang akan punya jalan keluar buat setiap masalah hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Ada jalan keluar, ada terobosan. Karena apa? Kita mendapatkan informasi yang benar. Kita mendapatkan kualifikasi. Kita mendapatkan kemampuan yang daripada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan evakuasi dari Tuhan. Amin. Hari ini, apakah kita mau tetap menjadi orang yang benar? Atau kita mau menjadi orang yang benar hanya di lingkungan orang benar? Tapi hari ini kalau kita mau kedapatan benar di hadapan Tuhan, artinya apa? Walaupun orang lain gak melihat, tapi aku mau tetap hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena mata-Mu memandang aku selalu. Amin. Haleluya. Saya percaya berkat ini akan berlaku atas setiap hidup kita. Berkat informasi, berkat kualifikasi, dan berkat evakuasi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik untuk bersama-sama maju ke depan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Malam hari ini firman-Mu mengajar kami untuk kami tetap taat dan setia untuk menjadi orang yang benar. Mungkin di tengah-tengah banyak orang hari ini tidak memelihara kebenaran. Kami mau tetap Tuhan kedapatan benar di hadapan-Mu. Tidak peduli orang lain melihat aku atau tidak. Tapi yang aku pedulikan bahwa Engkau memperhatikan hidupku. Aku gak peduli orang gak memperhatikan apa yang kulakukan. Tapi aku tahu Tuhan memandang apa yang aku lakukan di tempat tersembunyi yang tidak dilihat orang pun. Itu sebagai kebenaran. Malam hari ini kami rindu, kami mendapatkan sumber informasi yang akurat yang berasal daripada Tuhan. Supaya kami tidak salah, supaya kami menjadi orang yang kuat, menjadi Raja Wali yang terbang tinggi. Kami tidak menjadi orang yang mungkin terintimidasi oleh karena perkataan orang. Sehingga kami menjadi orang yang tidak bisa naik terbang tinggi di hadapan-Mu. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.